Hai sobat Abang Mova, welcome back di Evumi Mova. Buat teman-teman yang lagi cemas akan masa depannya, jangan mudah kesel ya. Santai saja, yang penting sehat terus dan pelan-pelan saja melewatinya. Untuk episode kali ini Abang Mova akan menceritakan sebuah film asal Korsel, Korea Selatan, yang berkisah tentang 4 sekawan yang akan melakukan aksi pencurian besar-besaran. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya ya. Yuk tanpa lama-lama Abang Mova mulai ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan kejadian perekonomian Korea sedang hancur, di mana mata uang won mulai tak berharga dan digantikan oleh dolar, mengakibatkan banyak orang tidur di jalanan dan kerusuhan di mana-mana, dan gangster baru mulai bermunculan. Dan di tengah kekacauan ini, dua pemuda bernama Ki-hun dan Jang-ho berjuang untuk bertahan hidup. Selain mobil mereka ini yang mereka pakai, mereka tidak punya harta berharga yang lain, atau bisa dibilang mereka ini miskin sekali. Tapi walaupun miskin, mereka tetap punya mobil. Aduh. Suatu ketika mereka menjemput seorang sahabat bernama Jong-suk. Dia baru bebas dari penjara atas kasus perampokan toko emas. Dan untuk merayakan kebebasannya, mereka langsung party ke warung-warung terdekat remang-remang. Di sini Jong-suk mulai menceritakan pengalamannya selama di dalam penjara. Jong-suk pun menjelaskan saat itu dia bertemu dengan seseorang yang menawarkannya pekerjaan setelah bebas, tepatnya di sebuah pulau di Taiwan. Selain dijanjikan bayaran yang cukup tinggi, dia juga sangat menyukai pulau karena cita-citanya adalah pergi ke Hawaii. Itulah mengapa dia sangat antusias dengan tawaran ini. Sayangnya Ki-hun dan Jang-ho menganggapnya sebagai candaan. Di perjalanan pulang, mereka membahas kekacauan yang sedang terjadi. Tempat di mana yang dulunya aman dan nyaman kini menjadi sebaliknya, sangat suram sekali. Kemudian esok harinya mereka mendatangi toko milik Jong-suk di masa lalu untuk mengenang ibunya yang sudah tiada. Itulah mengapa dia sangat ingin pergi ke Hawaii. Untuk melupakan semua kejadian buruk yang menimpa mereka, mereka pun memutuskan untuk berjudi di sebuah kasino. Lalu saat berada di keramaian kasino, Jong-suk melihat sebuah berangkas yang berisikan banyak dolar, dan dia pun seperti memikirkan sesuatu. Selain berjudi, sebenarnya Jong-suk ingin menemui sahabat lamanya yang bernama Sang-soo, yang ternyata ia mempunyai hutang di masa lalu. Jong-suk pun ingin meminta uang itu kembali, termasuk bunganya. Namun sayangnya Sang-soo tidak mempunyai uang. Alhasil Jong-suk memberikan opsi lain, yaitu meminta Sang-soo untuk membantunya merampok dolar di berangkas kasino tempat Sang-soo bekerja. Tentu saja Ki-hun dan Jang-ho menentang hal itu, sementara Jong-suk merasa yakin dengan keputusannya. Lalu Ki-hun pun menjelaskan bahwa ia masih trauma dengan aksi kejahatan sebelumnya, yaitu kasus perampokan toko emas yang membuat Jong-suk di penjara. Sejak saat itu dia sudah kapok dan tidak ingin mengulanginya lagi. Namun keputusannya itu tidak berlangsung lama setelah Jang-ho mampu menghasutnya dengan beralasan bahwa jika tidak merampok mereka akan tetap diusir dari kos mereka. Singkat cerita, setelah itu mereka mulai menyusun rencana untuk aksi perampokan. Kali ini mulai dari mengecek CCTV di sekitar kasino, lalu cara untuk mengatasi penjaga, serta memperhitungkan waktu kabur, dan yang tak kalah pentingnya adalah persiapan senjata. Lalu Jong-suk pun menjelaskan bahwa ia memiliki seorang kawan lama bernama Bong-si, yaitu penyelundup senjata yang siap mensponsori perampokannya. Beberapa senjata seperti K-24 dan shotgun dirasa sudah sangat cukup untuk menaklukkan para penjaga. Namun tak lupa Bong-si juga mengingatkan dan mengucapkan petuahnya kepada Jong-suk bahwa dunia di luar hukum lebih kejam anak muda. Lalu terungkap di antara mereka ini hanya Jang-ho yang belum mengikuti wajib militer. Jadi dialah yang membutuhkan penyesuaian lebih lama menggunakan senapan. Hari penentuan semakin dekat dan banyak hal yang harus diperhatikan, seperti mengambil harddisk penyimpanan CCTV dan serta cara untuk mengelabui gangster yang berjaga tak jauh dari sana. Akhirnya malam itu pun tiba. Jalan yang dipilih untuk masuk adalah atap karena area itu tidak diawasi CCTV. Lalu sesampainya di dalam gedung, mereka mengumpulkan tekad untuk membobol gerbang. Walaupun nyaris sempat ciut, tetapi mereka berhasil masuk dan melakukan gertakan. Tanpa disadari, seorang penjaga menekan tombol yang terhubung dengan markas gangster, sehingga para pria bertato ini langsung bergegas menuju kasino.
Kembali ke Jansuk dan kawan-kawan yang berhasil menguasai keadaan. Di sini Jang Ho juga berhasil mengancam seorang penjaga untuk membuka berangkas serta mengambil semua isinya. Sebelum mereka pergi dari tempat itu, ada seorang penjaga yang mengatakan bahwa kalian semua akan mati. Dari ucapannya yang penuh keyakinan ini nampaknya akan ada masalah besar yang muncul. Kemudian perampokan sudah selesai dan kini hanya tinggal kabur dari tempat itu. Walaupun sempat diwarnai aksi pengejaran oleh gangster, tapi akhirnya mereka pun berhasil lolos. Setelah itu mereka berhenti di sebuah tempat yang dirasa cukup aman. Di sana Jonsuk bertanya kepada Jang Ho bahwa kau membawa hard disk CCTV atau tidak. Sambil ada bercanda, ternyata ia sudah menyelesaikan tugasnya. Singkat cerita, setelah hari berganti, Jonsuk, Ki-hun serta Jang Ho akan pergi untuk menikmati uang rampokan, sementara Sang-so harus menetap untuk menjaga ibunya yang sakit. Terlepas dari apa yang telah mereka lakukan, sebenarnya mereka ini saling peduli satu sama lain. Di tempat lain, pembunuh bayaran dengan nama samaran Han sedang beraksi. Ia kemudian ditelepon oleh pihak kasino dan Han pun disewa untuk memburu 4 orang tersangka itu. Han mendapatkan informasi bahwa 4 perampok kasino itu menggunakan senjata yang tidak biasa. Lalu Han pun mendatangi toko senjata milik Bongsi untuk mencari informasi. Tentunya Bongsi tidak mau buka mulut karena dia ingin melindungi Jonsuk. Tetapi karena Bongsi menjawab dengan penuh keraguan dan ketakutan, Han pun mencurigai bahwa ada hal yang disembunyikannya. Berpindah ke tempat lain, sampailah 3 besti atau sahabat ini di rumah Ki-hun, di mana Ki-hun pamit dengan kedua orang tuanya untuk pergi bersama Jonsuk serta Jang Ho. Kemanakah itu? Tentunya tidak jauh dari harapan Jansuk, yaitu pergi dari kota busuk ini dan memulai hidup baru di Hawaii. Beralih di tempat Bongsi, Han yang sudah keluar tiba-tiba masuk lagi dengan membawa senapan. Anak buah Bongsi pun dibunuh satu persatu tanpa ampun. Setelah itu, Jonsuk ditelepon oleh Bongsi yang berbicara dengan penuh ketakutan. Namun sebelum tahu apa yang terjadi, tiba-tiba telepon terputus dan ditutup karena ternyata Bongsi telah dibunuh. Bahkan tokonya dihancurkan dengan bom oleh Han. Mendapatkan kabar kejadian aneh, Jonsuk mulai merasa tidak tenang. Dia pun menghubungi Sang-so untuk mengatakan bahwa ia harus terus berhati-hati. Tapi entah kenapa, Sang-so masih saja bekerja di kasino itu. Dan entah bagaimana dia bisa dicurigai terlibat dalam aksi perampokan. Merasa terus diawasi, dia pun memutuskan untuk kabur. Di sisi lain, sementara itu Jonsuk dan Jang Ho terlibat obrolan mengharukan. Mereka mengutarakan bahwa Jang Ho sangat senang bisa merasa seperti mempunyai keluarga saat bersama mereka. Lalu berpindah lagi ke tempat Sang-so yang berhasil menjauh lalu mulai mengamankan hartanya. Sebuah pistol juga dibawanya untuk melindungi diri. Namun ternyata itu adalah mimpi buruk Jonsuk. Saat berada di sebuah hotel, ia pun terbangun dan langsung menelpon Sang-so untuk tahu keadaannya, namun tak ada respon. Kemudian saat berada di sebuah bar, tiba-tiba Sang-so menelponnya. Anehnya, tidak ada suara apapun dan tak lama kemudian telepon tertutup. Saat itu juga Jonsuk menelpon balik dan apa yang terjadi bersamaan dengan panggilan itu, terdengar suara ponsel yang berdering di ruangan yang sama. Lalu setelah berulang kali dipastikan ternyata ponsel Sang-so berada di tangan pria misterius. Hal itu membuat Jansuk panik bukan main. Ia pun buru-buru kembali ke hotel dan mengajak 2 temannya pergi. Jelas Ki-hun serta Jang Ho merasa panik sekaligus bingung. Keadaan juga semakin memburuk ketika mobil mereka tiba-tiba mogok, sehingga dengan terpaksa harus membobol mobil orang. Ditambah lagi dengan jalan keluar yang tak kunjung ketemu, mereka muter-muter terus. Dan hingga pria misterius itu akhirnya muncul lalu menembaki Jang Ho, membuat mobil itu hilang kendali lalu menabrak mobil lain sampai terhenti dan terungkap bahwa pria misterius itu adalah Han. Han pun menyuruh Jonsuk untuk turun
dan akan membunuhnya. Tetapi dia berubah pikiran setelah melihat sesuatu yang menarik di dalam diri Jong-suk. Lalu karena kondisi Jang-ho semakin parah, Jong-suk pun membawa mobil itu menuju rumah sakit di kota lain. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah rumah sakit, lalu Jang-ho ditangani dan kini hanya tinggal menunggu kondisinya pulih. Sementara Jong-suk masih merasa gelisah. Dia pun mengajak Ki-hun untuk pergi saat itu juga, namun Ki-hun menolaknya. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi keesokan harinya. Ketika keadaan sudah mulai tenang, tiba-tiba Jong-suk mendapati si pembunuh bayaran sudah sampai di rumah sakit. Jadi terpaksa mereka harus pergi malam itu juga. Lalu dengan menuntun Jang-ho yang masih sempoyongan, mereka juga harus mencari cara untuk menghindari Han. Walaupun mereka sempat dihujani tembakan saat berada di lift, untunglah tak ada satupun peluru yang mengenai tubuh mereka. Sehingga mereka pun bisa kabur menggunakan mobil Han yang masih terparkir di depan rumah sakit. Lalu lagi dan lagi, ada hal yang tak terduga, ternyata mobil yang mereka tumpangi ini adalah mobil polisi. Jadi siapakah sebenarnya Han ini? Tak berselang lama, Jong-suk ditelepon oleh Han. Di sini Jong-suk ingin menyerah dan mengembalikan semua uang yang telah dirampok, namun Han mengatakan bahwa ia harus mengakhiri apa yang dia mulai. Bahkan Jong-suk juga mengatakan bahwa ia ingin menyerahkan diri ke polisi, tetapi Han mengatakan kalau itu tidak bisa merubah keadaan apapun. Inilah yang membuat berbeda dengan pembunuh bayaran lainnya. Dia akan menghabisi targetnya apapun yang terjadi, apapun, karena dia mencapai kepuasannya saat membunuh orang, bukan saat menerima bayaran atau lainnya. Dari kekacauan di rumah sakit tentu mengundang polisi berdatangan, dan saat itu juga Han langsung ditangkap, namun dalam perjalanan dia malah dilepaskan. Dan satu-satunya cara yang terpikir oleh Jong-suk saat itu adalah kabur sejauh mungkin. Dia pun menelpon seorang teman untuk menjemputnya menggunakan kapal, namun kabar buruknya adalah kapal yang akan mereka naiki baru berangkat besoknya. Mau tidak mau, dia harus bermalam di sebuah gudang penyelundupan tak jauh dari dermaga. Dan untungnya mereka juga masih membawa beberapa senjata untuk melindungi diri. Bicara soal senjata, pasti kita teringat dengan Bonsik. Bonsik sendiri sudah meninggal karena dibunuh oleh Han. Hal ini membuat kakak kandungnya geram dan ingin membalaskan dendam kematian adiknya. Cerita beralih ke orang tua Ki-hun, di mana mereka mendapati beberapa gangster kasino berjaga di depan rumah. Lalu tak lama kemudian Ki-hun ditelepon oleh ibunya. Di sini ibunya tidak mengeluhkan apapun, melainkan hanya menanyakan keadaan Ki-hun. Lalu kemudian Ki-hun pun menyadari ada sesuatu yang tak beres dari cara ibunya berbicara. Terpaksa ia harus meninggalkan kedua temannya. Dia berpamitan untuk pulang dengan alasan ingin merawat kedua orang tuanya. Tampak sekali Ki-hun menyembunyikan semuanya supaya teman-temannya tidak terlibat dalam masalah baru. Lalu saat hari mulai gelap, di mana Jang-ho terbangun dan mendengar suara, kemudian dia pun mencari tahu dari mana asalnya. Sementara Jong-suk mendapati mobil terparkir di depan gedung, ia mencurigai bahwa itu adalah mobil milik si pembunuh bayaran. Ia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Jang-ho, namun sayangnya Jang-ho tidak ditemukan. Dia pun mempersiapkan senjata dan mulai mencari Jang-ho, lalu terdengar suara peluru. Tiba-tiba saja Han menembaknya dari belakang, sedangkan Jang-ho ternyata sudah berada di luar. Di sini Jong-suk mampu mengecoh Han, kemudian dia turun ke lantai bawah. Awalnya dia tidak menemukan jalan untuk keluar, tetapi untunglah Jang-ho membantunya untuk keluar dari sebuah jendela. Mereka pun mencoba kabur menggunakan sebuah mobil, namun ternyata mobil itu sudah tak berfungsi. Alhasil Han datang dan langsung menembakinya. Berada di posisi yang sudah sangat terpojok, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerang balik. Jang-ho dan Jong-suk pun mulai menembakinya, namun tembakan yang mereka lancarkan tak satu pun mengenai Han. Malahan di sini Jong-suk yang tertembak. Jang-ho yang merasa emosi malah blunder. Dia mencoba maju untuk menyerang, tetapi naas malah diberondong tembakan oleh Han. Akhirnya Jong-suk memberikan gertakan kepada Han, lalu ia pun mengamankan Jang-ho yang tertembak di sebuah bangunan. Baju anti peluru di tubuh Jang-ho tak mampu melindungi sepenuhnya. Darahnya mengalir sangat deras dan dia pun meninggal di tempat. Di sini Jong-suk merasa sangat emosi dan dia membulatkan tekad untuk membunuh psikopat ini. Kini tembakannya menjadi lebih terarah
tapi tak satu pun mengenai Han. Seketika Han langsung menyerang balik tepat pada sasaran. Ketika Han akan membunuh Jun-suk yang sudah tampak pasrah, tiba-tiba kakak Bong-si beserta anak buahnya datang untuk membunuh Han. Lalu terjadilah aksi pengejaran dan baku tembak yang cukup sengit. Dengan sisa tenaganya, Han masih bisa membunuh beberapa orang. Namun pada akhirnya dia tersudut karena ditembaki bertubi-tubi. Ia pun sempoyongan lalu terjun ke dalam air. Setelah itu pun Jun-suk pergi menggunakan kapal temannya dan singkat cerita, impiannya untuk tinggal di sebuah pulau dekat dengan pantai terwujud. Tetapi setiap harinya, dia selalu teringat dengan sahabatnya dan dihantui rasa bersalah. Sampai suatu hari seorang temannya datang untuk memberikan sesuatu yaitu daftar orang yang mengejarnya. Lalu Jun-suk ingin memburu orang-orang yang telah membuat sahabatnya terbunuh termasuk Han karena ternyata Han diberitakan masih hidup. Dan Jun-suk pun mendapatkan kabar bahwa diketahui Ki-hun sudah meninggal di tangan gangster kasino. Hal itu membuat Jun-suk berlatih sangat keras dari hari ke hari. Sampai akhirnya Jun-suk siap kembali untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Dan itulah film Time to Han. Seru bukan aksi mereka yang bisa dibilang sangat nekat. Teman-teman kalau mau nekat boleh tuh, tapi Abang Mova menyarankan gak dulu buat nekat yang resikonya mengerikan. Sekian dulu dari Abang Mova, pamit undur diri dulu ya. Mau ke rumah Ayang. Dadah, ciao.